Sebuah kisah tentang seorang wanita yang menjalin kasih dengan seekor monyet karena berawal dari sebuah kebiasaan. Di desa kecil yang tenang, hiduplah sepasang suami istri yang tak pernah luput dari penderitaan. Sebut saja Dewi, seorang wanita sederhana dengan kecantikan alami yang menawan. Dan Udin, pria yang penuh cinta namun nasibnya tak seberuntung orang-orang kaya di desanya. Pernikahan mereka yang harusnya menjadi awal kebahagiaan justru berubah menjadi titik awal kisah pilu yang akan diingat oleh seluruh desa. Cinta Udin dan Dewi bersemi dengan begitu tulus. Keduanya tidak memandang harta benda sebagai penghalang. Namun sayangnya, masyarakat di desa itu tidak melihat cinta mereka dengan mata yang sama. Bagi warga desa, pernikahan itu dianggap tak pantas. Dewi yang berasal dari keluarga terpandang dicibir karena memilih menikah dengan Udin, seorang pria dari keluarga miskin yang bahkan tak punya tanah sendiri. Apa yang seharusnya menjadi sebuah kebahagiaan justru disambut dengan tatapan sinis, bisikan tajam dan penghakiman yang kejam dari orang-orang sekitar. Keluarga Dewi pun tak pernah memberikan restu atas pernikahan itu. Ibu dan ayahnya selalu membanggakan status sosial. Mereka merasa dipermalukan oleh pilihan anak perempuannya. Mereka berusaha sekuat tenaga memisahkan keduanya. Bahkan keluarga Udin sendiri pun merasa tak nyaman dengan perbedaan status itu. Mereka tahu takdir Udin akan sulit jika harus terus berjuang melawan kehendak masyarakat dan keluarga besar Dewi. Namun, cinta yang tumbuh di antara mereka terlalu kuat untuk diabaikan. Waktu demi waktu berlalu, namun tekanan dari masyarakat semakin menjadi. Setiap hari Dewi dan Udin menerima hinaan dan cemoohan dari warga desa mereka, yang dijadikan bahan olok-olok seolah keberadaan mereka di desa itu adalah kutukan. Setiap langkah yang mereka ambil selalu diawasi, seakan seluruh desa menunggu kapan pernikahan mereka akan hancur. Di malam-malam yang sunyi, Dewi sering sekali menangis dalam pelukan Udin. Mengapa mereka begitu membenci kita, padahal kita hanya ingin hidup bahagia seperti orang lain? Dengan suara bergetar, air matanya membasahi pipi. Udin hanya bisa membalas dengan dekapan erat, mencoba menenangkan hati istri yang sangat dicintai. Meski hatinya juga terluka, namun Udin berusaha untuk tetap tegar. Mereka boleh menghina kita, akan tetapi mereka tak bisa menghancurkan cinta kita. Namun keyakinan itu tak cukup untuk melawan kerasnya perlakuan orang-orang di sekeliling mereka. Tekanan demi tekanan terus menghantam hingga akhirnya keluarga Dewi mengeluarkan keputusan yang tak bisa ditolak. Dewi diusir dari rumahnya, dianggap aib bagi keluarga. Tidak ada lagi tempat untuknya di rumah yang dulu penuh dengan kenangan indah masa kecil. Ia diusir dengan hanya membawa pakaian di tubuhnya dan sedikit barang yang tersisa. Sementara itu, Udin meskipun selalu berdiri di sampingnya, tak kuasa menahan beban yang semakin berat. Kehidupan di desa semakin tak tertahankan. Mereka menjadi asing di tanah kelahiran mereka sendiri. Tak ada lagi yang peduli pada kebahagiaan mereka. Tak ada yang peduli pada cinta mereka. Akhirnya, dengan hati yang hancur, namun tetap saling menguatkan, Dewi dan Udin memutuskan untuk pergi. Mereka tidak bisa lagi tinggal di tempat yang hanya memberikan luka. Desa penuh kenangan di saat masa kecil yang pernah mereka sebut sebagai rumah.
kini menjadi tempat yang penuh duka dan penghinaan. Malam itu, dengan langkah berat dan hati yang penuh kesedihan, Dewi dan Udin meninggalkan desa. Tak ada satupun yang menoleh ataupun memberikan salam perpisahan. Bahkan tanah yang mereka pijak seakan menolak keberadaan mereka. Dengan hanya membawa barang seadanya, mereka berjalan tanpa arah menuju hutan yang jauh dari peradaban. Hutan itu gelap, dingin, dan misterius, namun lebih ramah daripada manusia-manusia yang mereka kenal. Di tengah-tengah hutan, di bawah naungan pepohonan tinggi yang menutupi sinar bulan, Dewi merasa seakan-akan dunia di luar sana telah melupakan mereka. "Apakah kita akan menemukan kedamaian di sini?" tanya Udin. Dengan pelan, suaranya hampir tenggelam dalam suara angin yang berdesir di antara pepohonan. Udin menatapnya dengan mata penuh keyakinan, meskipun hatinya tak sepenuhnya yakin. "Asalkan kita bersama, kedamaian akan selalu ada. Kita akan membangun hidup baru di sini, tanpa mereka yang tak menginginkan kita," kata Dewi. Hari-hari berikutnya di hutan bukanlah hari yang mudah. Dewi dan Udin harus belajar bertahan hidup di alam liar. Jauh dari kenyamanan desa, mereka harus mencari makanan dari hutan, berlindung dari ranting-ranting pohon, dan menahan dinginnya malam tanpa perapian yang memadai. Semua kesulitan itu menimpa mereka, akan tetapi mereka tetap bertahan. Cinta yang mereka miliki adalah satu-satunya sumber kekuatan yang tersisa. Setiap hari, Dewi merindukan keluarganya. Meskipun telah diusir, ia tetap merindukan rumah tempat ia dibesarkan. Ia merindukan masa-masa sebelum ini terjadi, ketika cinta adalah hal yang sederhana dan tidak ternoda oleh status sosial atau pandangan orang lain. Namun ia tahu tidak ada jalan kembali. Desa itu telah menolak mereka, dan hutan ini kini menjadi rumah mereka yang baru. Udin di sisi lain mencoba untuk memperbaiki kegelisahannya. Meski hatinya berat, melihat Dewi yang menderita, ia selalu berusaha tersenyum dan memberi harapan. Ia mencari kayu untuk membangun pondok kecil, menyiapkan makanan dari hasil buruan seadanya, dan melakukan segala dari apa yang bisa dilakukan untuk membuat mereka sedikit lebih baik. Namun jauh di dalam hatinya Udin tahu di dalam hatinya bahwa hidup mereka tidak akan sama lagi. Malam-malam di hutan sering sekali dipenuhi dengan keheningan yang menyakitkan. Mereka duduk berdua di depan pondok kecil yang mereka bangun, memandang ke arah kegelapan yang tak berujung. Dewi sering sekali menatap langit, berharap ada satu bintang yang bisa memberikan petunjuk atau harapan. Namun, malam di hutan selalu gelap, seolah-olah langit pun enggan memberikan cahaya kepada mereka. Namun di tengah segala penderitaan itu, cinta mereka tetap kuat. Mereka telah kehilangan segalanya, rumah, keluarga, dan tempat di dunia ini. Namun mereka masih memiliki satu sama lain. Dan itu bagi mereka adalah hal yang paling berharga. Meski dunia menolak mereka, mereka tahu bahwa mereka masih bisa saling mencintai. Dan itu adalah harta yang tidak bisa direnggut oleh siapapun. Dan di suatu pagi yang tenang, ketika matahari mulai menyinari hutan yang dingin, Dewi dan Udin memandang satu sama lain dengan senyum yang perlahan kembali. Meskipun kehidupan mereka kini jauh dari sempurna, mereka tahu bahwa cinta mereka telah melalui ujian terberat. Dan di tempat yang jauh dari keramaian dunia, mereka menemukan kedamaian yang selama ini mereka cari.
bukan di desa, bukan tentang harta, tapi hati mereka senang. Tahun demi tahun berlalu setelah Dewi dan Udin memutuskan untuk tinggal di pedalaman hutan. Kehidupan mereka yang penuh dengan tantangan. Hutan yang tadinya dirasa angker perlahan menjadi rumah bagi mereka. Meskipun jauh dari kenyamanan yang mereka kenali di desa, di setiap sudut Tuhan memberikan kekuatan yang membuat mereka menjadi tegar. Namun di balik semua itu, ada satu mimpi yang tak terwujud bagi Dewi, yaitu keinginan untuk memiliki anak. Dewi selalu berharap meski sulit bahwa pasti suatu hari akan diberi kesempatan untuk menjadi seorang ibu. Bersama Udin, mereka selalu membayangkan berdua akan membesarkan anak di tengah hutan yang sepi, memberikan kasih sayang tak terhingga meskipun dengan segala keterbatasan. Namun setiap tanda yang berlalu tanpa tanda-tanda kehamilan membuat harapan itu semakin redup. Dewi yang dulu penuh dengan impian mulai merasa hampa. Tak ada yang bisa menggantikan kehampaan itu. Tidak meski dengan cinta Udin yang tak pernah padam. Mereka mencoba berbagai cara untuk menjaga harapan tetap hidup. Udin selalu mencoba menghibur istrinya dengan kata-kata manis, mengatakan bahwa mungkin nasib mereka berbeda dari orang lain dan mereka harus bersyukur atas apa yang sudah mereka miliki. Tetapi Dewi tahu bahwa jauh di hati Udin juga menyimpan kesedihan yang sama. Setiap kali mereka melihat binatang di hutan bersama anak-anaknya, ia merasakan kekosongan itu semakin dalam. Lalu sebuah tragedi yang tak pernah terbayangkan terjadi. Udin, suami yang sangat setia, tiba-tiba jatuh sakit. Di tengah-tengah hutan yang jauh dari peradaban, tidak ada obat ataupun dokter yang bisa menolongnya. Setiap hari Dewi berjuang keras merawat Udin, berharap bahwa ia akan pulih seperti biasa. Tetapi kondisinya semakin memburuk. Sementara itu, Dewi merasakan sesuatu yang belum ia rasakan sebelumnya, yaitu ketakutan akan hilangnya satu-satunya orang yang selama ini menjadi sandarannya. Satu-satunya orang yang dia miliki di dunia ini. Di malam-malam yang sunyi, Dewi terjaga di samping suaminya yang terbaring lemah. Udara hutan yang sebelumnya terasa segar, kini membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Ia menggenggam tangan Udin yang semakin hari semakin melemah, mencoba memberikan harapan dan kehangatan, meskipun hatinya sudah dipenuhi rasa takut yang tak terbendung. Di tengah keheningan malam, ia menangis. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan, membasahi tangan Udin yang digenggam erat. "Bertahanlah Udin, aku tak bisa melakukannya sendiri. Aku tak bisa hidup tanpamu," bisiknya oleh suara yang tercekik oleh kesedihan. Namun takdir berkata lain. Udin akhirnya menyerah dengan takdir yang merenggut nyawanya. Di tengah hutan yang sunyi, tanpa siapapun yang datang mengucapkan salam terakhir, Dewi harus menghadapi kenyataan yang paling menakutkan. Udin, kekasihnya dan satu-satunya teman hidupnya yang dia miliki, telah pergi. Ia menggali kubur untuk Udin dengan tangannya sendiri, di tempat dulu sering duduk bersama, di dekat pohon besar yang menjadi saksi cinta mereka. Di bawah bayang-bayang pohon itu, dia meletakkan tubuh suaminya yang sudah tak bernyawa, dengan air mata yang tak henti-hentinya mengalir. Setiap gumpalan tanah yang ia timbun di atas tubuh Udin seolah-olah meremukkan hatinya lebih dalam lagi.
Setelah kepergian Udin, kehidupan Dewi berubah drastis. Gubuk kecil yang mereka bangun bersama kini terasa begitu sepi. Setiap sudutnya memiliki kenangan, tapi kenangan itu seperti beban yang terlalu berat untuk dibawa. Dewi sering sekali duduk sendiri di depan gubuk memandang jauh ke dalam hutan dengan tatapan kosong. Ia merindukan Udin, merindukan suaranya, tawa hangatnya, dan kebersamaan yang dulu mereka rasakan. Kini yang tersisa hanya kesunyian yang begitu mencekam. Hari-hari berlalu tanpa warna. Dewi merasa hidupnya kini tak lagi memiliki tujuan. Ia bangun setiap pagi tanpa semangat, hanya melakukan hal-hal yang sekedar untuk bertahan hidup. Ia tak lagi memiliki seseorang untuk diajak bicara, seseorang untuk diajak berbagi kesedihan atau kebahagiaan kecil, sekalipun dunia di sekelilingnya terasa semakin menjauh meninggalkannya. Dalam kesendirian yang mendalam, lalu suatu malam ketika Dewi duduk termenung di depan gubuknya, dia mendengarkan suara angin yang berdesir di antara pepohonan. Ia melihat sesuatu yang aneh dari kegelapan hutan. Muncul seekor monyet besar. Monyet itu berjalan perlahan menuju gubuknya. Namun yang aneh, hewan itu nampak jinak, tidak seperti binatang liar yang biasa ditemui di hutan. Monyet menghampiri Dewi, duduk di sampingnya, seolah ingin memberikan kehangatan di tengah dinginnya malam. Awalnya Dewi merasa takut, namun ada sesuatu dalam tatapan monyet itu yang membuatnya tenang. Monyet itu tidak menunjukkan tanda-tanda agresif, malah justru nampak seperti hewan peliharaan yang mencari teman. Perlahan-lahan rasa takut Dewi berubah menjadi rasa penasaran. Ia mulai berbicara dengan monyet itu, menceritakan kesedihannya, menceritakan betapa ia merindukan Udin dan bagaimana kehidupannya terasa hampa tanpa kehadirannya. Monyet itu tidak menjawab, tentu saja, namun kehadirannya membawa sedikit kenyamanan bagi Dewi. Tiap malam monyet itu datang dan duduk di sampingnya, menemani Dewi yang terjebak dalam kesendirian yang mendalam. Hari demi hari berlalu, dan monyet itu menjadi teman yang setia bagi Dewi. Mereka menghabiskan waktu bersama, berjalan di hutan, berbagi makanan, dan bahkan tidur di dekat gubuk di saat malam tiba. Meski kehadiran monyet itu tidak bisa menggantikan Udin, Dewi merasa sedikit lebih baik. Setidaknya ia tidak lagi benar-benar sendirian. Ia berbicara kepada monyet itu seolah-olah hewan tersebut dapat mengerti setiap kata yang ia ucapkan. Dan meskipun tidak ada jawaban, kehadiran monyet itu menjadi penghibur dalam kesunyian hidupnya. Malam-malam di hutan yang dulu terasa mencekam, kini menjadi sedikit lebih hangat setiap kali Dewi melihat monyet itu datang. Ia merasa seperti ada seseorang yang peduli, meskipun hanya seekor hewan. Mereka duduk bersama di bawah sinar bulan, memandangi bintang-bintang yang menghiasi langit malam. Di saat-saat itu, Dewi sering teringat pada Udin dan semua impian yang dulu pernah mereka miliki. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi, namun setidaknya ia masih bisa menemukan secercah kebahagiaan kecil di tengah kesedihan yang begitu dalam. Dewi tidak tahu dari mana asal monyet itu, atau mengapa hewan tersebut memilih tinggal di dekatnya. Namun ia percaya bahwa mungkin dengan caranya sendiri, monyet itu adalah hadiah dari Tuhan sebagai pengganti kehadiran yang hilang. Meskipun kesedihan kehilangan Udin masih menghantui, Dewi mulai menerima
bahwa hidupnya yang sekarang tentang menemukan kebahagiaan di tengah kehilangan. Hari-hari berlalu dengan lambat bagi Dewi, seorang wanita yang terbiasa menjalani hidup dalam kesendirian setelah kepergian suaminya Udin. Rasa kehilangan yang begitu kerap kali menyelimuti. Hanya namun kehadiran monyet besar yang setia menemani setiap hari seolah menjadi obat penenang di tengah kesunyian hidupnya di pedalaman hutan. Setiap hari monyet itu menghibur Dewi dengan cara sendiri, membantunya mencari makanan, menemani berjalan di sekitar hutan hingga tidur di dekat gubuk mereka. Kehadiran makhluk tersebut perlahan-lahan mengisi kekosongan dalam hidup Dewi, menggantikan sedikit demi sedikit rasa sepi yang selama ini membelenggunya. Namun sesuatu yang tak disangka-sangka mulai tumbuh di hati Dewi. Rasa kasih sayang yang tadinya hanya dianggap persahabatan dengan hewan liar perlahan berubah menjadi rasa yang lebih mendalam. Dalam kesendiriannya yang berkepanjangan, Dewi merasa monyet itu menjadi lebih dari sekedar teman. Seolah-olah di tengah kebersamaan mereka muncul perasaan cinta yang tak biasa. Sebuah cinta yang aneh namun nyata. Di lubuk hatinya yang paling dalam, Dewi mulai memandang monyet itu sebagai pengganti suaminya Udin. Suatu malam, di bawah sinar bulan yang redup, Dewi menyadari bahwa perasaan tersebut telah berkembang dan tanpa ia sadari, ia seolah-olah berbicara dengan monyet itu seperti berbicara dengan manusia. Kamu telah banyak membantuku. Kamu menemaniku setelah Udin pergi. Mungkin ini takdirku, bisiknya dengan suara penuh emosi. Seiring berjalannya waktu, Dewi merasakan kedekatan emosional yang sangat kuat dengan monyet itu. Dan tanpa dia sadari, telah menjalin sebuah ikatan batin yang mendalam. Meskipun aneh, bagi Dewi, monyet itu bukan sekedar binatang lagi. Ia telah menjadi bagian dari hidupnya, bahkan sebagai pengganti Udin yang tak pernah bisa kembali. Waktu terus berlalu dan ikatan aneh ini semakin kuat. Dewi tak lagi merasakan kesepian, terus berada di sisinya, memberikan kehangatan dan perlindungan yang selama ini hilang sejak kepergian Udin. Hingga suatu hari tanpa diduga-duga, Dewi merasakan tanda-tanda yang mengejutkan. Ia ternyata mengandung. Awalnya dia tak percaya dengan apa yang terjadi. Bagaimana mungkin pikirannya dipenuhi dengan rasa kebingungan. Namun hatinya tak bisa menutupi rasa bahagia yang tiba-tiba meletup-letup dalam dirinya. Ia seorang wanita yang selama ini mengharapkan kehadiran seorang anak. Akhirnya diberi kesempatan untuk hamil. Dewi tak peduli bagaimana itu bisa terjadi. Yang ia tahu hanyalah bahwa ini adalah anugerah dari kehidupan dengan perut yang perlahan membesar. Dewi menjalani kehamilan dengan perasaan campur aduk. Kebahagiaan yang terlukiskan menghampiri hidupnya yang dulu kelam, namun di sisi lain ia juga diliputi kebingungan dan rasa tak percaya akan keajaiban yang menimpanya. Setiap hari monyet itu semakin menunjukkan kesetiaannya. Ia menjaga Dewi dengan cermat, tak pernah jauh dari sisinya, seolah mengerti bahwa kini Dewi membutuhkan perlindungan ekstra. Hari-hari Dewi yang dulu sepi kini dipenuhi dengan harapan baru akan kehidupan yang sedang tumbuh di dalam dirinya. Namun seperti kebanyakan wanita hamil, Dewi juga mengalami keinginan aneh yang datang tiba-tiba. Suatu hari saat ia duduk di dekat sungai yang mengalir di samping gubuknya, ia merasakan keinginan yang sangat kuat untuk memakan ikan segar dari sungai itu. Keinginan itu begitu kuat hingga ia tak bisa menahannya.
"Ah, andai aku bisa makan ikan sekarang," gumamnya sambil memegangi perutnya yang semakin membesar. Monyet besar yang selalu berada di sisinya tampaknya mengerti apa yang Dewi inginkan. Tanpa diperintah, monyet itu segera berlari ke sungai. Dengan cekatan ia menyelam dan mencari ikan di antara bebatuan dan air yang deras. Dewi hanya bisa duduk dan mengamati dengan penuh harap, berharap monyet itu bisa menemukan ikan yang diidamkan. Tak butuh waktu lama, monyet itu muncul dari dalam air dengan seekor ikan besar yang masih hidup berenang dengan lincah di tangannya. Dewi tersenyum bahagia melihat kesetiaan monyet itu. Ia menerima ikan tersebut dengan penuh rasa syukur, merasakan betapa beruntungnya ia memiliki teman yang begitu perhatian di saat-saat penting seperti ini. Setiap kali Dewi menginginkan sesuatu, monyet itu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya dengan cara-cara yang luar biasa. Hari-hari kehamilan Dewi yang tadinya dipenuhi dengan rasa cemas, kini dipenuhi dengan kebahagiaan kecil yang datang dari hal-hal sederhana. Seperti itu Dewi terus menjalani hari-harinya dengan rasa penuh cinta dan harapan akan masa depan. Perutnya yang semakin membesar menjadi bukti bahwa hidupnya kini dipenuhi dengan makna baru. Ia seringkali berbicara kepada calon anaknya, menceritakan kisah hidupnya tentang ayahnya Udin yang sudah tiada, dan tentang monyet besar yang kini menjadi pelindung dan penghiburnya di setiap langkahnya. Dewi merasakan bahwa ia tak lagi sendirian. Ia memiliki seseorang atau sesuatu yang selalu ada di sampingnya. Di tengah keheningan hutan yang biasanya terasa mencekam, kini ia merasakan kedamaian yang luar biasa. Setiap malam ia tidur dengan tenang, mengetahui bahwa ia dijaga monyet setia yang selalu membantunya. Dalam keheningan hutan, di tengah kesunyian, Dewi menyadari bahwa hidupnya jauh lebih berwarna daripada sebelumnya. Meskipun takdirnya berjalan dengan cara yang aneh dan tak terduga, ia menerima setiap hari dengan rasa bersyukur. Sebab di balik setiap penderitaan yang dialami, Tuhan memberikan anugerah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Cinta dan hubungan baru yang tumbuh dengan tak biasa antara dirinya dan seekor monyet yang penuh kasih.